Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Aini, NIMT 2019-3059 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya mutu pendidikan. Budaya mutu dalam pandangan Nur Syakbani Purnama merupakan sebuah sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif demi keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan juga harapan tentang promosi mutu. Dalam pandangan Mulyadi, kriteria manajemen sekolah budaya mutu ditandai atas 5 pilar. Yang pertama yaitu fokus pada peserta didik, bahwa sekolah atau madrasah dan para profesional pendidikan memiliki tanggung jawab penuh yang besar untuk mengoptimalkan potensi-potensi siswa agar mendapat manfaat proses belajar di sekolah. Nah, hal ini harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan nilai manfaat dan juga nilai mengoptimalkan segala sesuatu potensi siswa baik dan juga dapat mengembangkan potensi siswa. Jadi di sini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan sangat berperan penuh untuk memfokuskan pada potensi peserta didik. Yang kedua yaitu ada keterlibatan total. Nah, di sini dalam artian semua perangkat sekolah bertanggung jawab penuh atas perkembangan mutu di sekolah. Bukan hanya tanggung jawab dari kepala sekolah saja, tapi juga mencakup tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa ataupun dari wali murid siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengukuran. Nah, pengukuran ini bisa kita lihat dari bidang-bidang yang mungkin atau sebelumnya itu belum terlaksana atau gagal di sekolah tersebut, karena setiap yang dikerjakan tidak diiringi pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Secara tradisional, ukuran mutu pada keluaran sekolah adalah prestasi siswa. Jadi, pengukuran ini dapat diukur dari seberapa besar potensi siswa dan seberapa unggul prestasi siswa yang dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu ada komitmen. Komitmen ini para profesional pendidikan harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan mutu pendidikan. Jika mereka tidak memiliki komitmen, maka proses transformasi mutu tidak akan dapat terjadi karena ada rasa keterpaksaan. Maka hal tersebut bisa dipastikan gagal. Hal ini berarti perlu adanya perubahan budaya mutu dan manajemen yang memiliki komitmen untuk mendukung proses perubahan karena untuk demi peningkatan mutu yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Sukma Darmatanti dengan NIM T2019-3093. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip budaya mutu dalam pendidikan. Prinsip budaya mutu dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama, fokus pada pelanggan, yakni peserta didik, dan yang kedua, perbaikan proses, dan yang ketiga yaitu keterlibatan total. Langsung saja. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau peserta didik. Di dalam dunia pendidikan, fokus pada pelanggan ini yaitu fokus pada siswa, karena siswa merupakan objek yang utama dan pertama dalam proses pendidikan. Yang ini lebih dititik beratkan pada proses pendidikan daripada hasil pendidikan. Karenanya, fokus pada siswa dalam proses belajar mengajar ini merupakan hal yang sangat urgent dalam mencapai mutu. Dan yang kedua yaitu perbaikan proses. Konsep perbaikan terus-menerus dibentuk berdasarkan pada premisi suatu seri atau urutan langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan output seperti produk berupa barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan total.
Pendekatan ini dimulai dengan kepemimpinan manajemen senior yang aktif dan mencakup usaha yang memanfaatkan bakat semua karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif di pasar yang dimasuki. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Edward Deming mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan madrasah untuk mengembangkan budaya mutu. Di antaranya yaitu, pertama, menciptakan konsistensi tujuan, yaitu untuk memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan madrasah sebagai madrasah yang kompetitif dan berkelas dunia. Yang kedua, setiap orang harus mengikuti prinsip-prinsip mutu. Yang ketiga, memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu. Yang keempat, menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Yang kelima, memperbaiki mutu dan produktivitas dengan mengembangkan proses. Kemudian yang keenam, belajar sepanjang hayat. Mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Bila Anda mengharapkan orang mengubah cara kerjanya, Anda harus memberikan mereka perangkat yang diperlukan untuk mengubah proses kerja mereka itu. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan. Nah, para manajer ini dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi untuk wilayah. Visi dan misi ini harus diketahui dan didukung oleh guru, orang tua, beserta komunitasnya. Kemudian yang ke-8, ciptakan lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas bicara. 9, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan. Ke-10, menciptakan budaya mutu. Ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab setiap orang. 11, perbaikan proses. Tidak ada proses yang pernah sempurna. Karena itu, carilah cara terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa memandang bulu. Kemudian yang ke-12, membantu siswa berhasil dan bangga terhadap hasil karyanya. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu tanggung jawab. Berikanlah setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.